mencontoh Gus Dur, itulah orang yang sempurna sebagai muslim, manusia muslim mukmin yang sempurna menurut saya, yang tahu secara persis beliaulah Gus Dur. Yang siapapun kalau bercermin dengan beliau akan merasa sebawahnya, akan merasa kecil di hadapannya. Pemimpin NU boleh berhenti, bahkan boleh meninggal dunia. Gus Dur wafat, Ki Wahid Hashim meninggal dunia, Ki Wahab, Ki Hasyim Asy'ari, tapi NU tidak boleh mati. NU ala tulis zaman ila yaumil qiyamah. Saya boleh berhenti, siapapun boleh berhenti jadi pengurus NU, tapi NU tidak boleh berhenti, terus melangkah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya muliakan Bapak Duta Besar Indonesia di Australia, Bapak Legowo, dan para pejabat KBRI yang ada di Australia, baik yang di Sydney maupun yang di kota-kota lain. Yang saya hormati keluarga besar dari Usratul Ariqah dari almarhum Gus Dur, keluarga besar almarhum Gus Dur, terutama Mbak Alisa yang berbahagia, dan para narasumber, ada Pak Martin dari Holland, ada dari dalam negeri sendiri, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama Australia, New Zealand, wabil khusus Profesor Dr. Gus Nadir Hussein, Athallahu baqa'ah fi izzah sa'adah, Mas moderator yang saya banggakan, para peserta Annual Memorial Gus Dur Lecture tahun 2020 yang berbahagia. Alhamdulillah, saya baru saja atau telah diberi kesembuhan oleh Allah dari COVID-19 dan dirawat 11 hari di Rumah Sakit Siloam, Mampang. Alhamdulillah, termasuk cepat pemulihannya. Sekarang tinggal yang masih saya rasakan sedikit lemes, sedikit bergetar kalau berdiri terlalu lama. Alhamdulillah. Insya Allah itu recovery sekitar seminggu 2 minggu. Gus Dur seorang murabbi, seorang qaid, seorang mithali, pemimpin, guru yang ideal, yang siapapun kalau bercermin dengan beliau akan merasa sebawahnya, akan merasa kecil di hadapannya. Seorang politikus berada dengan Gus Dur akan merasa minder. Ternyata Gus Dur lebih dari dia. Seorang ulama, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli syariah, berhadapan dengan Gus Dur ternyata merasa kurang. Karena Gus Dur pun menguasai kitab-kitab kuning. Fathul Wahab, Fathul Mu'in menguasai beliau itu. Jangan dikira tidak tahu kitab kuning, bahkan nas-nas yang penting dari kitab kuning, takbir-takbir beliau hafal. Seorang sejarawan berhadapan dengan Gus Dur terkagum-kagum. Karena Gus Dur sering pula menceritakan sejarah, baik sejarah Indonesia maupun dunia, yang sering orang belum baca di buku atau tidak tertulis dalam buku sejarah secara resmi. Antik sekali, unik sekali Gus Dur itu. Apalagi kalau cerita Nusantara, cerita para wali, para leluhur kita, belum kita jumpai di buku yang tertulis, saya sudah mendengar banyak dari Gus Dur. Kemudian seorang pemikir, budayawan, berhadapan dengan beliau, pasti akan merasa silau, akan merasa segan, akan gemetar, karena ternyata beliau seorang budayawan yang perfect, bahkan seniman, bahkan pemikir yang unggul, yang ulung. Beliau hafal metode berpikir para filosof kuno, Yunani Greek kuno, abad pertengahan Islam, Ibnu Sina, Farabi, Ibnu Rushd, terus sampai Al-Ghazali, dan sampai filosof modern. Kalau seorang
komentator olahraga berhadapan dengan beliau akan kalah. Gus Dur bisa hafal nama-nama pemain sepak bola. Itali, Brazil, Argentina, Spanyol, Prancis, Inggris, apalagi dalam negeri. Hafal namanya. Itu yang saya kagumi itu. Dan terakhir, singkat saja, seorang yang zahid, seorang yang tidak mementingkan dunia, seorang yang asketis, kalau berhadapan dengan Gus Dur, merasa sebawahnya Gus Dur. Merasa belum nyampe ke makomnya seperti makom Gus Dur. Seorang yang makomnya tawakal ala Allah, pasrah total kepada Allah. Kalau melihat tawakalnya Gus Dur, masih belum. Beliau itu orang tawakal, pasrah total kepada Allah. Semua ketika sakit pun tidak pernah mengeluh, nggak pernah aduh, nggak pernah mengatakan aku kok ngene, saya kok gini ya, nggak pernah itu. Saya kok gini ya, ya tetap dijalani perawatan di rumah sekian bulan, sekian tahun bahkan sebelum jadi presiden itu keluar rumah sakit sampai terus jadi presiden, berbaring di kamar yang sempit di pojok kamar depan rumahnya, tidak pernah mengeluh, tetap bercanda, tetap segar, tetap seakan-akan tidak dalam keadaan sakit. Jadi seorang yang tawakal pun kalau diukur dengan tawakalnya Gus Dur juga masih Gus Dur di atasnya lah, masih belum sampai pada makomnya Gus Dur. Seorang zahid, seorang yang asketis, kalau berhadapan dengan Gus Dur masih jauh. Gus Dur tidak pernah menyimpan uang. Gus Dur tidak punya kartu kredit. Gus Dur tidak punya buku tabungan. Saya tahu sendiri, percayalah pada saya. Saya tahu. Gus Dur tidak punya kartu kredit, apa Bank Mandiri, apa Bank BCA, gak punya dia, apa Bank BNI. Gus Dur tidak pernah menyimpan uang banyak-banyak. Sering kalau dulu masih sehat, ketika masih ketua umum PBNU, dengan saya muter-muter Jawa Timur, Malang, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, pulang dapat ya, mohon maaf ya, dapat bisyara lumayan. Itu yang dibawa pulang tidak ada seperempatnya, habis di kantor. Yang dibawa pulang tinggal seberapanya lah, saya tahu sendiri. Di kantor habis itu amplop-amplop yang dari bisyara dari beberapa tempat, saya tahu sendiri. Dan saya bersaksi. Oleh karena itu saya katakan mencontoh Gus Dur itulah orang yang sempurna sebagai muslim, manusia muslim mukmin yang sempurna menurut saya, yang tahu secara persis beliaulah Gus Dur. Lepas dari pasti ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kesalahan-kesalahan, itu fi dhimmatillah, fi kanafillah, fi rahmatillah wa maghfiratih. Itu saya yakin Allah mengampuni, Allah menerima semua amal solehnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Pernah ada kiai-kiai di Jawa Timur membicarakan kenapa Gus Dur ketika wafat begitu ramainya atau begitu banyaknya orang yang takziah, orang mengiringi kematian beliau. Masing-masing ada yang bilang ya karena Gus Dur itu pemimpin, ada yang karena Gus Dur itu mantan presiden, ada yang karena Gus Dur itu kiai. Kalau saya jawab waktu itu, antara lainnya paling penting, sering menyelamatkan nyawa orang. Sering menyelamatkan nyawa orang. Banyak beberapa orang yang ketika Orde Baru terancam akan dihabisin, itu Gus Dur menyelamatkan. Disembunyikan orang, dilarikan tak kemana, sampai selamat dari ancaman pembunuhan atau penangkapan. Itu satu aja orang diselamatkan nyawanya, Allah sudah mengampuni segala dosanya Gus Dur. Satu orang saja, apalagi sekian orang, tidak hanya satu, saya tahu. Nah, gambaran manusia sempurna adalah dalam Al-Quran dikatakan, Inna arudnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Saya, Allah berfirman, kami tawarkan amanah kepercayaan kepada langit, bumi, gunung. Semuanya menolak karena khawatir, takut, ngeri, worry kalau tidak mampu menjalankan amanat dari Allah dengan baik. Manusia menerima. Kita menerima. Padahal manusia itu berpotensi zoluman, sangat zolim, sangat kurang ajar, jahulan, sangat bodoh. Bukan hanya bodoh, sangat bodoh.
Bukan hanya zalim, sangat zalim. Zaluman jahula. Nah, amanat apakah itu? Amanat yang dikehendaki di sini yang dimaksud adalah dua amanah. Satu, kita manusia sebagai hambanya Allah, abduhu, yang ditentukan, yang diarahkan, yang ditakdirkan, yang diakhiri juga, dihabisin juga, dibatasin, diakhiri. Itu hambanya Allah. Yang kedua, amanat sebagai khalifahnya, mandatarnya Allah, yang diberi kebebasan, diberi ikhtiar, kebebasan ikhtiar, diberi kebebasan kasab, upaya, berjuang untuk berkreasi, untuk membangun kehidupan ini sebagai khalifahnya. Jadi dalam satu manusia, dua amanah. Satu, sebagai abduhu, dua, sebagai khalifatuh. Sebagai hamba. Ini yang paling sulit, membangun keseimbangan. Di mana kita sebagai Abdullah, di mana kita sebagai khalifatullah. Nah, sebagai Abdullah, kita menerima amanat samawiyah, ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Menerima amanat dari Allah, dari langit, sakral. Apa itu? Agama. Agama itu apa? Dua, akidah dan syariah. Teologi, rukun iman, dan ritual ibadat, rukun Islam lah katakan, dan amal-amal yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bagi Nahdlatul Ulama, yang kita warisi dari para ulama, sudah selesai. Udah, gak usah dibahas lagi. Kecuali kalau kita berhadapan orang lain. Dalam internal warga Nahdien, sudah selesai. Memahami rukun iman yang 6, memahami rukun Islam yang 5, bagi dunia berpikirnya para ulama, para kiai, selesai. Udah, selesai. Kita bermadzhab Syafi'i kebanyakan, dan kita bermadzhab Asy'ari dalam teologi, Syafi'i dalam bersyariah, itu dua mazhab yang menggambarkan mazhab wasatiyah, mazhab yang moderat, baik dalam teologi maupun dalam syariah. Kita nggak usah bahas itulah, itu sudah selesai. Dah, selesai. Yang kedua, amanah insaniyah, ardiyah, waqi'iyah. Amanah yang bersifat realistis, kehidupan di dunia, manusiawi, yang bersifat ijtihadiyah. Ini yang kita belum selesai. Ini yang kita dituntut terus-menerus berinovasi, terus-menerus berjuang, terus-terus berkreasi, mengikuti perkembangan hidup, perkembangan kemajuan-kemajuan di dunia ini. Itu yang namanya amanah yang manusia sering berpotensi zalum dan jahul. Kurang ajar, zalim, menyimpang, dan bodoh. Nggak mengerti harus seperti apa membangun kehidupan ini. Nah, ini yang paling sulit. Ya, atau yang belum selesai. Kita sebagai ormas besar pun belum selesai berfungsi membangun amanah, insaniyah, waqi'iyah, ardiyah, ijtihadiyah. Coba, NU telah memberikan garis besar bahwa NU dibangun untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Belum selesai, masih jauh dari yang kita harapkan, masih jauh dari yang dicita-citakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai pendiri NU. Ukhuwah Islamiyah masih jauh. Nih, di hari-hari ini di Indonesia, di Jakarta, di Indonesia ini sedang berkembang, merembak sekali ini intoleransi. Yang itu berpotensi berkembang menjadi radikalisme. Dari radikal sedikit lagi menjadi terorisme. Intoleran dulu, baru radikal, baru toleran. Itu sangat rangkaian yang sangat lancar, itu yang sangat mudah sekali. Dari sikap intoleran menjadi radikal, ekstrem radikal, kemudian menjadi teroris. Ini lagi kita rasakan sekarang ini. Kemarin terjadi demo-demo seperti yang kita lihat, begitu pula dengan atas nama agama, begitu pula dalam waktu yang sama Densus 88 menangkap teroris yang sudah dicari sekian tahun, dari bom Bali sampai baru ketangkap di Lampung. Artinya apa? Artinya bahwa cita-cita NU Mbah Hasyim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah masih jauh dari dari kenyataannya.
Apalagi kalau bicara ukhuwah insaniyah. Dunia tanpa perang, dunia tanpa senjata perusak massal, dunia yang semua sepakat untuk membangun hidup yang harmonis, membangun kebersamaan. Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak sekali-kali diutus hanya kecuali untuk membangun akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu apa sih? Akhlak itu apa? Akhlak itu banyak kalau dirinci. Tapi kesimpulannya dalam satu kalimat, husnul muasyarah. Membangun pergaulan kehidupan bersama yang baik. Silahkan Anda jadi apa saja, profesinya apa saja, tapi membangun hidup bergaul bersama-sama dengan yang lain dengan baik. Hubungan istri suami, hubungan anak dengan bapak, hubungan bapak dengan anak, hubungan guru dengan murid, murid dengan guru, hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan satu kelompok yang lain, ormas satu ormas yang lain, partai politik yang lain, negara satu negara yang lain, antar bangsa. Mari kita bangun husnul muasyarah, husnul musyarakah, husnul muamalah. Itulah akhlakul karimah. Silakan jadi apa saja Anda. Mau jadi polisi, jadi tentara, jadi konglomerat, jadi anggota DPR, jadi kiai, jadi guru besar, akhlakul karimah. Yang paling, mau jadi suami, jadi istri, jadi bapak, jadi anak, akhlakul karimah. Jadi pimpinan, jadi anak buah anggota, akhlakul karimah. The good moral, the good karakter. Nah itu pesan Rasulullah singkatnya seperti itu. Nah ini bisa kita bagi dua amanah tadi. Amanah bersifat kreativitas, ijtihadiyah, ada dua. Satu, kalau di bidang scientific, culture, humanity, bahasa Arabnya thaqafah. Maka beban kita yang paling berat, kita membangun bagaimana warga NU terutama, warga yang mutsaqaf, jam'iyah mutsaqafah, yang keren, yang berkarakter, yang berbudaya, yang juga intelek cerdas, tapi tetap aslul hafidz sama ya tadi itu, tetap beriman tadi itu, sudah selesai tadi yang amanah ilahiyah. Tapi kita berkarakter, berbudaya, berperadaban, bermartabat. Namanya NU Jam'iyah Mutsaqafah. Ini ringkas saja. Yang kedua, amanah yang bersifat ijtihadiyah ardiyah itu adalah apa? Hadarah, welfare, kesejahteraan. Bagaimana kita membangun warga ini yang sejahtera, yang tidak minta-minta, yang tidak kalau ada acara bikin proposal, yang tidak ngemis-kemis, bangun masjid tidak pasang pasang kotak di tengah jalan, ganggu lalu lintas, yang tidak ngemis-kemis sampai berkeringat, ya kalau dikasih, kalau nggak dikasih berkeringat, keringat dingin itu kalau nggak dikasih. Mereka meningkatkan taraf kehidupan kesejahteraan warga Nahdliyin. Dari menjadi buruh kuli, menjadi ya pengusaha kecil, menjadi pengusaha menengah syukur menjadi pengusaha besar. Maka sikap kita sebenarnya tidak anti konglomerat, tidak anti pengusaha besar, tapi pengusaha besar, konglomerat harus menganggap pengusaha menengah sebagai mitra, bukan sebagai budaknya. Pengusaha menengah menganggap pengusaha kecil sebagai mitra, bukan sebagai budaknya. Pengusaha kecil menganggap buruhnya atau kulinya, pekerjanya, jangan dianggap budak, jangan diperas keringatnya, tapi sebagai kebersamaan yang baik. Itu sikap Nahdlatul Ulama seperti itu. Kita tidak anti konglomerat, tapi konglomerat harus melakukan pemerataan. Kaila yakuna dulata bil aghniya'i minkum. Silakan kaya asal ada pemerataan. Silakan bertambah ekonomi kita, tapi bukan hanya pertumbuhan, tapi pemerataan. Nah, amanah inilah yang paling susah, yang paling sulit. Barangkali sampai kiamat barangkali belum selesai barangkali. Sampai kiamat barangkali. Bagaimana membangun warga NU yang mutsaqafah, warga NU yang cerdas, intelek, berbudaya, berakhlak, beragama, sadar hukum, keren, bermartabat, dan warga NU yang sejahtera, kaya, mapan, tidak memalukan. Bukan hanya masjidnya yang mewah, tapi perumahan sekitar masjid juga mewah. Bukan hanya rumah kiainya yang baik, tapi juga tetangganya kiainya juga semuanya rumahnya baik. Bukan hanya madrasahnya mentereng, tapi juga kanan kiri madrasahnya juga tidak memalukan. Kita sering menjumpai satu desa, masjidnya bagus, madrasahnya NU bagus,
Mohon maaf, rumahnya gayanya bagus. Masa sekitarnya masih anak kecil telanjang, kurus-kurus, yang kurang makan lah udahlah, kurang gizi lah. Itu. Bukan itu sebenarnya. Bagaimana kita membangun masyarakat NU yang mutahaddirah, berhadarah, welfare, sejahtera, kaya, menjadi muzaki, jangan menjadi mustahid terus. Kapan kita menjadi muzaki? Bukan menjadi mustahid terus. Kapan kita jadi pemilik, bukan jadi pengemis. Saya sampai sekarang pun saya masih merasa belum berhasil, masih jauh. Banyak faktor, nggak usah kita cerita banyak. Yang jelas belum berhasil menuju ke situ. Faktornya sangat banyak, tapi kita sudah sering kali mencoba, berusaha, ya ada keberhasilan, beberapa koperasi ada, tapi masih jauh, sangat jauh dari yang kita harapkan. Beberapa proyek pembangunan, apa itu pelabuhan-pelabuhan besar, airport, apa itu apa, tidak ada yang ditangani orang NU, tidak ada. Apa itu ekspor impor, nggak ada. Ya pedagang kecil ada lah kalau pedagang kecil. Kalau yang berproperti kelas ukuran 36, ukuran 70, bukan yang villa-villa atau yang mewah-mewah itu bukan. Maka saya dirikan juga sayapnya lembaga ekonomi P2N, Persatuan Perhimpunan Pengusaha NU, P2NU. Ada juga HPN NU, ada juga, sudah berjalan. Ada beberapa koperasi, kita mulai ada lah, tapi masih jauh dari yang kita harapkan. Sekali lagi, amanah samawiyah ilahiyah muqaddasah, yaitu agama yang isinya akidah syariah, NU sudah selesai. Yang lain belum selesai. NU sudah. Syariat kita selesai, pemahamannya, cara berpikirnya, akidah kita selesai, sifat 20, aqaid 50 itulah selesai udah. Semua ibu-ibu juga hafal itu di desa-desa. Yang belum selesai, amanah insaniyah, ardiyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Ada dua, thaqafah, membangun jam'iyah yang muthaqqafin, dan kedua, hadarah, membangun warga yang mutahaddirah. Belum lagi kita bicara perdamaian dunia. Walaupun ya sejak dulu juga Komite Hijaz berhasil menyelamatkan makamnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar Umar yang ada di Masjid Madinah, tidak dibongkar oleh Wahabi. Itu peran internasional, peran ukhuwah insaniyah yang dilakukan oleh Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab, dan seterusnya. Begitu pula dukungan-dukungan NU atas penindasan yang ada di mana-mana, wabil khusus penindasan terhadap Palestina yang sampai sekarang masih kita saksikan kezaliman dari Israel terhadap Palestina. Itu kita pun masih selalu bersikap berpihak pada Palestina. Itu peran ukhuwah insaniyah kita yang kita lakukan. Begitu pula kasus-kasus yang bersifat pribadi, individualis, yaitu apa? Kalau ada TKW terzolimi, NU disitu membantu. Kita pernah membantu membebaskan seorang TKW dari Majalengka yang akan dieksekusi di Saudi Arabia. Kita kumpulkan uang, dana, akhirnya kita bayar tebusan dan selamat dari eksekusi hukum pancung. Kemudian saya pernah berusaha menemukan perdamaian di Afghanistan. Sudah 4 kali pertemuan, tapi terus terang belum berhasil. Pertama di Hotel Buru Jakarta, saya sendiri dan Pak As'ad waktu itu, Wakil Ketua Umum. Kemudian di Kabul, saya tidak ikut, Pak As'ad dan ada beberapa orang, pengurus NU. Dan di Turki, saya ikut juga, sering mengadakan pertemuan, kita pertemukan, kita menjadi mediasi faksi-faksi yang berperang sudah di Afghanistan, tapi maaf sampai sekarang belum berhasil. Saya sendiri pernah ikut perdamaian antara Sunni dan Syiah Irak, tempatnya di Qatar, 2 kali pertemuan, alhamdulillah. Dengan waktu itu ada almarhum Syekh Wahbah Zuhaili, ada Syekhul Azhar Ahmad Thayyib, ada Syekh Ali Sobuni almarhum. Saya ikut dari Indonesia memperdamaikan Sunni Syiah Irak yang waktu itu sedang perang saudara. Masih banyak lagi, masih jauh dari peran kita yang diharapkan. Tapi kita harus optimis, nanti yang akan memimpin NU setelah saya nanti harus lebih sempurna, harus lebih
perfect, lebih mas'uliyah besar, lebih orang yang bertanggung jawab secara maksimal. Pemimpin NU boleh berhenti, bahkan boleh meninggal dunia. Gus Dur wafat, Ki Wahid Hashim meninggal dunia, Ki Wahab, Ki Hasyim Asy'ari, tapi NU tidak boleh mati. NU ala tulis zaman ila yaumil qiyamah. Saya boleh berhenti, siapapun boleh berhenti jadi pengurus NU, tapi NU tidak boleh berhenti. Terus melangkah maju dengan modal kapital wasatiyah dan tasamuhiyah, sikap moderat dan sikap toleran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki agama lain, nanti mereka mencaci maki Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikian saya telah menjadikan bagi setiap umat budayanya masing-masing, peradabannya masing-masing yang mereka banggakan, yang tidak boleh kita lecehkan, kita hina, kita rendahkan, harus menghormati budaya kita masing-masing satu sama lain. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat punya budaya, punya kebanggaan, punya peradabannya, kemajuan-kemajuannya, kreativitasnya, harus kita saling menghormati, tidak boleh merendahkan. Itu prinsip tasamuhiyah kita. Selamat berhiwar, mudakhalah, tukar fikir, sharing atau apa namanya ini, seminar apa namanya ini, atau muhawarah, mudakhalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Gus Nadir, terima kasih Mas Moderator, terima kasih semuanya. Syukron wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu fiikum muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.